Egan lihat rambut baru. Oke, aku nggak mau bahas rambut ya, ini cuma lagi nyoba aja. Cocok nggak sih, cantik nggak sih? Oke, aku cuma mau bilang satu hal ya, buat anda wali kota Cilegon, anda cemen, tahu nggak? Cemen, pengecut. Anda itu kayak bukan manusia gitu. Sekalian aja makan orang, Pak. Pak apa Bu sih? Whatever ya, aku nggak peduli anda itu jenis kelaminnya apa. Ya buat wali kota Cilegon, anda itu emang cemen. Kok bisa-bisanya gitu loh, pemimpin satu kota ya udah jadi wali kota tidak tunduk pada konstitusi Indonesia yang berazaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Kok bisa-bisanya mendiskriminasi umat agama non mayoritas itu, ikut menandatangani larangan bangun rumah ibadah buat mereka. Emang menurut anda mereka itu apa? Kuman, bakteri yang harus dibasmi, yang nggak boleh deket-deket sama anda gitu, nggak boleh ada di kota anda gitu. Yang kayak gini nih, pemimpin kayak gini nih harus dicopot ini, nggak boleh kita ada di sini nih, nggak boleh dia tuh jadi salah satu pemimpin di, walaupun dia kades tuh nggak boleh kayak gitu. Oh nggak boleh kayak gitu Pak, kan ketuhanan yang Maha Esa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga. Mana dong kemanusiaan yang adil dan beradab? Anda nggak nerapin itu? Hah, nggak boleh kayak gitu Pak. Yuk kita bikin petisi yuk, kita turunin itu wali kota itu. Nggak boleh gitu mimpin di Cilegon lagi tuh, harus ganti-ganti yang lebih nasionalis, yang lebih toleran. Nggak kaget kalau salah satu kota intoleran di Indonesia ya salah satunya Cilegon ya, temenan sama Depok Pak. Nggak boleh kayak gitu ya Pak ya, bikin emosi orang sejagat tau nggak sih. Nah kalau kayak gini nih mau disebut apa? Masa Islamfobia? Masih? Enggak lah, itu bukan Islamfobia itu namanya, itu goblok-goblok banget itu. I'm sorry, aku harus kasar karena perbuatan anda itu jauh lebih kasar. Ya, apa sih salah mereka? Apakah anda pernah dirugikan oleh agama mereka sehingga nggak boleh mendirikan rumah ibadah gitu? Terus mereka itu harus apa ya? Tiap minggu harus keluar uang lebih untuk mendekatkan diri pada Tuhan mereka. Kayaknya mereka nih yang masuk surga ya tuh kesabarannya nggak terukur, ya kan? Jangan iri loh nanti kalau di akhirat ketemuan anda kalian ini yang masuk neraka, mereka yang masuk surga. Jangan heran ya. Coba deh kembali ke ajaran Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu menghargai semua perbedaan, setiap perbedaan. Padahal di Saudi Arabia mungkin perbedaannya nggak sebanyak yang ada di Indonesia ya. Nabi kita itu tidak pernah mendiskreditkan agama lain, kepercayaan lain, nggak pernah memusuhi. Berperang pun ada alasannya, kalau diserang duluan baru perang, bukan sok-sok terus petantang petenteng nyerang duluan gitu, enggak. Atau mau nganiaya dulu gitu, enggak lah. Ada kan sejarahnya, pasti baca kan yang label-label ustadz ulama. Enggak boleh lah kayak gitu Pak. Ayo kita bantu saudara kita yang non mayoritas untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan dalam menjalankan ibadah mereka. Nggak cuma di Cilegon ya, beberapa kota di Indonesia juga ada yang kayak gitu. Ya aku nggak usah sebutin satu-satu, kalian bisa search sendiri di Google ya. Kota paling intoleran di Indonesia. Beberapa nama kemarin sudah sempat disebut di beberapa video ya. Aku nggak mau ikutan nyebut karena kayaknya bukan sesuatu yang edukatif. Aku beruntung ya tinggal di Jember yang mana orang-orangnya itu beragam, terus mereka juga tolerannya tinggi. Gereja banyak di sini. Kalau orang Cilegon non-is mau pindah ke Jember silakan ya, asal ada kocek sendiri. Ya kita tuh harus kita harus ramah sama non ya yang berbeda sama kita. Kita tuh nggak boleh
apa namanya, membeda-bedakan meskipun berbeda, ya nggak, katanya Bhinneka Tunggal Ika. Ngomong-ngomong, kalau wali kota itu disumpah kayak ini nggak sih, kayak presiden gitu nggak sih, kayak gubernur gitu nggak ya? Nggak tahu gue, yang milih siapa? Yang milih itu yang goblok-goblok, bisanya yang milih yang kayak gitu, yang takut diturunin. Kalau aduh, tau gak sih orang Cilegon itu yang menolak pembangunan gereja itu, membawa kain kafan terus dari tanda tangan kayak petisi gitu, apa namanya, untuk melarang pembangunan gereja. Dan pembangunan gereja itu sebenarnya izinnya udah lama katanya ya, tapi beberapa kali dibilang yang salah nomor kakak lah, yang salah nomor apalah gitu loh, perizinannya tuh kayak dipersulit gitu loh. Ya I don't know, memang sulit atau dipersulit kita nggak tahu ya. Mungkin di sana lebih gampang membangun tempat karaoke, tempat happy daripada bangun gereja. Wah, kesukaannya mereka tuh yang kemana tantangan, ya kan, jujur aja. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Guys, mau sampai kapan sih bangsa kita itu ribut sama yang namanya agama, sama yang namanya perbedaan tuh? Di luar negeri udah pada bingung mau ke Mars, udah ada yang bikin matahari buatan, ada yang mencoba membangkitkan orang mati jadi orang hidup. Lagi kita apa? Bukan menyelami ilmu yang gimana sih? Menunggu outbreak dulu baru mikir teknologi apa gitu. Aduh, nanti ya kalau udah akhir zaman tuh kalian tuh gimana sih ya, kalau udah mulai outbreak gitu kalian mungkin nggak mikir, mungkin sekarang agamanya apa, yuk temenan mau ditolong gimana sih, ada kacau chaos mau sampai kayak gitu baru mikir, oh nyesel gue dulu cuma bikin kayak gini doang. Nggak boleh kayak gitu guys, ya nggak sih? Dan you know, hidup itu bikin simple aja lah ya, life is never flat kata iklan. Aku tuh sampai miris gitu membaca dan denger beritanya orang Cilegon yang non is itu, yang nggak boleh bangun gereja, yang harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam buat mendekatkan dirinya ke Tuhan gitu loh, ya kan? Yang mayoritas sih enak, keluar rumah ada tempat ibadahnya, nggak keluar juga bisa di rumahnya. Saranku gini ya, kalau boleh sih, kalau boleh misalnya yang non is itu menyediakan satu rumah untuk ibadah bareng-bareng itu boleh nggak ya? Kalau boleh memang mending kayak gitu deh, kan rumahnya rumah sendiri, udah nggak perlu IMB ya kan, gitu loh. Tapi ya gimana ya, tetap aja sih, tetap miris sih, gimana dong, kasihan mereka yang mau misa, mau acara apa ya harus ke gereja gitu. Kayak gimana ya kalian tuh, gini ya, aku di Jember aja nih, yang tinggal di Jember aja nih, bersyukur sih jarang gitu yang lihat yang ada intoleran yang harus ngelarang pembangunan gereja atau wihara atau pura atau apa gitu, jarang ya. Tapi ngeliat bangunan masjid itu banyak sampai yang butuh dana buat pembangunan masjid itu sampai amal-amal di tengah jalan gitu loh, di tengah jalan guys. Coba kalian pernah nggak ngelihat ada orang mau bangun gereja terus di tengah jalan minta amal-amal gitu, minta duit ke orang lewat? Nggak ada kan, nggak pernah lihat. Aku nggak tahu kalau di kota lain, nggak tahu. Kalau di Jember nggak pernah lihat, dan sejauh aku sering pergi keluar kota nggak pernah lihat ya. Terus apa dong gitu loh, kalau orang kalian nggak bisa bangun masjid, kalau nggak ada dananya jangan minta-minta di tengah jalan. Yang di tengah jalan loh, mungkin ada yang non-is, ayo mereka juga mungkin nyumbang buat masjid kalian. Nggak malu? Aku sih malu ya sebagai non-is ya, sebagai orang Islam aku malu ngeliat kayak gitu itu kan. Gini loh, di dekat sana ada masjid bagus, terus di sini mau bangun masjid harus masih minta-minta gitu loh. Kalau mau bangun masjid tuh mungkin nggak gitulah caranya ya. Oke, aku mau cerita sedikit ya nih tentang masjid yang sering dikunci kalau malam. Terserah apapun komentar kalian. Jadi ceritanya itu, tahu sendiri kan kalau orang bangun masjid itu kadang-kadang kan diminta-minta itu yang di tengah jalan ya. Kupikir kalau minta-minta di tengah jalan itu udah menjadi fasilitas umum. Jadi masjid itu nggak cuma buat ibadah, mungkin buat orang istirahat dari perjalanan, mungkin ada orang yang butuh toilet ya kan. Nah, jadi ceritanya itu one day, ini bulan Ramadan kemarin, aku itu lagi cari sahuran. Jadi sahurnya tuh di pinggir jalan yang nggak ada toiletnya. Nah deket situ tuh ada masjid. Nah kebetulan aku tuh lagi
mules, butuh toilet. Jadi aku pergi ke masjid itu. Masjidnya kan di rame, harusnya kalau siang tuh rame di situ, padat orang gitu loh. Nah, jadi aku pergi ke masjid itu. Terus berharap nggak dikunci atau ya. Jadi bisa, atau toiletnya di luar lah gitu ya. Terus abis itu aku ngeliat depan masjid itu ada kayak bapak-bapak tunawisma tidur di emperan masjidnya, ya kan. Di dalam juga udah nggak ada orang. Terus aku mau masuk, pintunya dikunci. Ya Tuhan, aku sampai gini ini apa gara-gara aku jarang ke masjid jadi nggak boleh numpang gitu. jadi seuzon kan sama Tuhan. By the way, terus akhirnya aku harus pergi ke kali yang mana, medannya itu berat banget, jauh di bawah gitu, di jembatan gitu. Nah, baliknya itu jalannya nanjak banget, udah kayak naik gunung rasanya. Terus habis itu ya akibatnya aku akhirnya cedera di kaki karena kecapean naik ya, di paha gitu. Terus ya akhirnya aku mikir, aku mulai detik itu aku nggak bakal mau nyumbang masjid. Nggak mau aku nyumbang masjid yang di mana, yang di jalan-jalan itu kan, yang suruh amal-amal tuh. Kalau orang misalnya kayak ayahku atau ibuku yang mau kayak gitu terserah. Kalau aku no ya. Bukannya pelit ya, karena aku mikir gini, ini apa gunanya sih kita bantuin ini gitu loh. Kalau mereka nggak punya dana ya udahlah, jangan bangun gitu. Sholat kan bisa di rumah, musola langgar ya kan gitu. Jadi buat kalian-kalian yang mungkin bekerja di masjid atau punya masjid ya, jangan pelit-pelit sama orang lewat gitu loh, ya kan. Siapa tahu mereka dulu mereka juga salah satu orang yang nyumbang buat bangun masjid itu gitu. Terus mereka nggak dapat apa-apa gitu ya. Ini bukan masalah pamrih ya, tapi masuk akal dikit gitu loh, ya nggak. Aku nggak peduli orang mau ngomong apa, nggak peduli aku ada orang yang nggak setuju dengan aku ya, tapi coba mikir lah, ya kan. Kayak katanya yang di sebelah, mikir tuh pakai logika. Yang nggak punya logika itu ya skip aja gitu, ya kan. Kalau mau selamat bangsa ini ya pakai logika, dipakai gitu. Ayo kita berpikir dengan logika. Dan buat wali kota Cilegon, aku doain Anda cepat turun ya, whatever it is. Kalau Anda masih tetap dengan sikap kayak gitu, sikap intoleran itu, aku doain Anda cepat turun. Terus kalau misalnya masih mau nyalon lagi, semoga tidak bakal dipilih. Tuh dicatat dong ya. Baiklah guys, kalau Anda masih mau mikir milih pemimpin yang seiman, cari yang seiman, berkacalah pada Jakarta. Oke, see you. Itu aja yang bisa aku sampaikan, dan bye-bye.